Jadi besok aku presentasi proposal tesis aku. Terus ini lagi mau latihan supaya besok lancar ya. Right. As the global population increases, there is a parallel rise in coastal population, suggesting a growing preference for moving to and living in coastal areas. The high concentration of humans in coastal areas increases demand for resources like food, water, materials, which leads to increased waste generation. If not managed properly, it can harm the marine ecosystem and pose a health risk to humans. What? Jadi ini udah jam 3.31. Terus 13 April. Terus baterainya juga tinggal 13. Jadi kayak 13, 13. Hahaha. The problems are even more amplified on small islands. They have unique characteristics such as small size, remoteness, reliance on imports, and vulnerability to climate change impacts. Because of its small size and remoteness, small islands have a very rich biodiversity. Siapa yang suka lihat angel number juga? Aku suka sih iseng-iseng gitu. Tapi aku sering banget dapat angka 13 ini. Terus iya sih, pesannya tuh selalu tentang transformation, personal transformation, urging you to embrace change and trust your inner wisdom. Angka 1 represent new beginnings, independence, and taking initiatives. Nomor 3 relates to creativity, communication, and growth. Terus 1313 doubles this energy, emphasizing a powerful, rapid transformation. Yay. Sure. Yes. I claim that energy. For 0.5% of Earth's surface area, they host about 20% of terrestrial biodiversity and 40% of the world's coral reef. Sekarang malah 3. Wah. 13 April, jam 3:33, baterai 13. Oke. Jadi nanti siang aku presentasi buat proposal tesis. So aku baru kelar beresin slides-nya. Sebenarnya aku udah bikin dari kayak Jumat gitu kan, hari Jumat lalu. Terus tadi itu baru dapat kayak feedback itu dari supervisor aku. Sebenarnya komen-komennya itu pada maksudnya benar banget, bagus banget, dan very helpful. Nah terus sebenarnya nggak harus semuanya gitu sih diikutin, tapi in the end aku ngerasa aku kayak kurang serak sama slide aku dan aku agak mengganti cukup banyak slides-nya, menambah sih sebenarnya. Sama yang terakhir nih yang sekarang itu aku udah cukup puas dengan the whole presentation, kayak whole story-nya sudah cohesive, udah menurut aku udah pas gitu. Semoga besok juga clear ke audiensnya. Tujuannya sebenarnya kan buat mendapatkan feedback dari oh my god, dari audiensnya gitu. Yang nonton tuh anak master juga, terus juga ada mungkin ada supervisor dari student yang lain juga. Jadi besok aku bareng sama satu orang lagi presentasinya. Hopefully aku punya start yang solid dan besok bisa dapat feedback yang pastinya overall lebih baik lagi.
Gitu. Aku udah siap buat berangkat ke kampus. Sekarang hampir jam 10, terus aku kan 11:30 nih presentasinya, jadi it's about time. Aku mau konsul dulu sama supervisor aku terkait changes yang aku bikin di slides-nya. Habis itu udah deh presentasi. Wish me luck. Agak sedikit banyak sih yang aku ubah. Diganti hari ini Ganti, ditambah supaya lebih di ruang make sense. Gimana? di ruang itu kemarin Setengah 12. nggak apa-apa serius kan. Dan di oren aja ntar sekarang jalan langsung ke Oke. Baiklah. undang yang lain si Riri siapa gitu Enggak, ajak aja sudah tidak sempat kayaknya. Backgroundnya dari global terus ke coastal, terus dia akan ke coastal area. Tapi di sini human activitiesnya ya increase demand for resource terus waste generation. berarti mulai dari populasi kamu ya Kan gitu kan, urbanisasi meningkat, terus di coastal juga bla bla bla. oke Terus small islandnya aku jelasin karakteristiknya. Terus habis itu gara-gara karakteristik itu dia punya biodiversity. Terus biodiversity ini selain dia support ecosystem services, dia juga menarik tourism. ini biodiversity untuk small island kan. Yes, untuk small island. Ini ada awak di sini ya. Ya. Oke. Terus lagi-lagi karena tourismnya meningkat, bisa jadi kalau not managed properly nutrient pollution dari ini sumbernya. Nah, terus kalau exceed natural capacity-nya bisa eutrophication atau coral bleaching. Terus Kalau menurutku di sini either langsung mention ke coral bleaching, nggak usah tulis tapi kamu sampaikan aja maksudnya ini bisa menyebabkan kayak environmental disturbance. ya nanti narasi gitu. Gitu kan. Karena maksud gue termasuk ini dan ini. yes. Oke. Ruangannya di sebelah, tapi ternyata masih ada orangnya. Karena ini kayak masih 10 menitan lagi sih. Jadi aku mau latihan aja. Nah, ini kan challenge in general kan. Ya, terus aku juga kayak mention, tapi ya namanya juga social sama environmental condition tuh bakal changing kan in the future gitu. Ya termasuk kayak urbanization, maksudnya orang-orang keep datang ke island, terus seasonal tourismnya fluctuate juga, terus climate change is expected to intensify, rainfall, runoff, bla bla. Terus makanya future nutrient projection tuh essential. Kalau gitu mungkin future challenge-nya tambahin small island konteksnya. Jadi future challenge on small islands. Karena kalau kan general banget kan orang mikirnya kan. Sedangkan tadi ke upload-nya kamu udah ngintroduce general problem, terus small island, Yes. future challenge kan. Ini. Ya, in apa on ya? On bukan sih? Oh, On apa in ya? apa di titik 2-in aja? On aja. On. Okay, so good afternoon. My name is Monica, and I will present my thesis proposal entitled Nutrient Flow Analysis, Future Projection, and Policy Evaluation for Effective Nutrient Management, Case Study in Nusa Lembongan and Nusa Ceningan, Bali. This is supervised by Kasia and Abby. Akhirnya seminar proposal aku selesai juga. Overall berjalan lancar. Yang pastinya lega banget. Sempet nervous juga, tapi
bersyukur karena bisa sampai di tahap ini. Tadi juga dapat banyak masukan dan saran yang berharga banget untuk perbaikan ke depannya. Satu milestone sudah terlewati, tapi perjalanan tesis ini masih berlanjut. Semoga semuanya lancar. Thank you so much for following this journey. Semangat terus juga buat kalian yang sedang berjuang. Thank you for watching and see you on the next video. Okay, so that's my proposal. If you have any question and suggestion, please